Saksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Halo, selamat petang. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, baru saja diluncurkan pada Senin lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui platform Social Truth miliknya menyampaikan adanya penangguhan pelaksanaan proyek kebebasan atau yang disebutnya sebagai Project Freedom. Trump menangguhkan proyek kebebasan untuk memandu kapal komersil melintasi Selat Hormuz karena dirinya mengklaim telah ada perkembangan terkait negosiasi dengan Iran melalui Pakistan. Lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga berharap Tiongkok dapat berbicara dengan Iran terkait Selat Hormuz dalam pertemuan bilateral keduanya. Informasi lainnya yang juga kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Para guru honorer atau guru non-ASN dilanda kekhawatiran menyusul keluarnya surat Kemendikdasmen yang menyebut penugasan guru honorer akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Para guru honorer berharap pemerintah memiliki skema baru bagi para guru non-ASN tersebut. Dua informasi itu dan informasi lainnya akan menjadi sajian kami dalam Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita jelas selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami buka Sapa Indonesia Malam dari berita 2 orang yang meninggal dan 4 lainnya luka-luka setelah kereta api bertabrakan dengan truk tangki diesel di negara bagian Querétaro, Meksiko pada Selasa siang waktu setempat. Rekaman drone yang diambil di dekat jembatan Fiborias memperlihatkan kobaran api di bawah jalan layang pasca kecelakaan terjadi. Salah satu korban luka langsung dievakuasi dengan menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan khusus. Sementara 3 korban luka ringan lainnya dibawa ke pusat medis. Otoritas setempat memerintahkan penutupan total jalan raya serta akses jalan raya Bernal dan jalan Tequisquiapan bandara demi melindungi masyarakat yang melintas. Sekretaris Pemerintah Querétaro langsung membuka penyelidikan untuk menentukan penyebab utama kecelakaan. Saudara, sebuah pesawat yang membawa 4 orang menabrak sebuah bangunan di Belo Horizonte, Brasil. Insiden ini menyebabkan 3 orang tewas. Sebuah pesawat ringan menabrak bangunan perumahan di Brasil Tenggara menyebabkan sedikitnya ada 3 orang tewas. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah pesawat Embraer EMB 721C tampak kehilangan kendali sebelum menabrak bangunan bertingkat di Belo Horizonte Senin waktu setempat. Menurut laporan awal, pilot menyatakan kesulitan selama penerbangan awal. 2 awak pesawat serta 1 penumpang tewas dalam peristiwa ini, sementara 2 penumpang lain luka. Sementara itu, sebuah helikopter milik Angkatan Laut Meksiko mengalami kerusakan saat lepas landas dan harus melakukan pendaratan darurat dalam hitungan detik di wilayah Angkatan Laut keempat di Mazatlan, Sinaloa. Helikopter sempat melayang beberapa meter sebelum tiba-tiba turun hingga menabrak landasan. Menurut laporan resmi, helikopter tipe Mi-17 mengalami kegagalan daya pada mesin utamanya yang menyebabkan pendaratan darurat. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa tidak ada cedera atau korban jiwa akibat insiden itu.
Kebakaran besar, saudara, terjadi di pusat perbelanjaan yang terletak di dekat ibu kota Iran. Televisi pemerintah Iran mencatat insiden ini telah menewaskan 8 orang dan melukai 36 lainnya. Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api, sementara kepulan asap hitam tebal membumbung dari gedung bertingkat tersebut. Kebakaran terjadi pada Selasa waktu setempat di pusat perbelanjaan Argavan di kota Andisheh, Teheran. Sebelum diketahui pasti penyebab kebakaran ini dan tidak ada indikasi bahwa kebakaran tersebut terkait dengan perang, di mana gencatan senjata yang rapuh dengan Amerika Serikat telah berlangsung selama sekitar 3 minggu. Tentara Israel merilis video yang menunjukkan serangan menggunakan drone bersenjata yang menargetkan 2 orang yang tengah mengendarai motor di Lebanon Selatan. Rekaman ini dipublikasikan pada hari Selasa. Sebuah drone membuntuti 2 pengendara motor sebelum akhirnya drone menghantam kendaraan itu. Militer Israel menyebut kedua individu diidentifikasi sebagai militan Hizbullah yang mencoba melarikan diri. Sementara itu, Hizbullah merilis video yang menunjukkan operasi drone FPV yang diluncurkan dari Lebanon Selatan menargetkan tank Merkava Israel di kota perbatasan Al-Qantara. Dikutip dari kantor berita Lebanon Al-Manar, video yang dirilis ini menggambarkan sebuah drone FPV menargetkan tank Israel di kota perbatasan Al-Qantara. Video menunjukkan drone tersebut berhasil menghantam bagian belakang tank yang meledak tak lama kemudian. Hizbullah mulai menggunakan drone yang dipandu kabel serat optik yang kebal terhadap sistem pengacau sinyal milik Israel sehingga tetap bisa dikendalikan hingga detik-detik benturan. Masih dikutip dari kantor berita Lebanon Al-Manar, Hizbullah juga merilis video peluncuran rudal dengan target kendaraan militer Israel atau IDF yang sedang bergerak melalui gang-gang sempit di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi balasan terhadap Israel. Selain rudal, Hizbullah juga menggunakan drone bermuatan peledak yang menyerang pasukan Israel yang berada di dalam bangunan di Al-Bayada. Pasca serangan Israel di kota Shukin, Lebanon Selatan, terlihat seluruh bangunan luluh lantak. Kerusakan signifikan terjadi pada infrastruktur sipil, bangunan yang hancur dan puing-puing yang berserakan di jalanan. Kota Shukin yang terletak di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan menjadi wilayah yang sering menjadi sasaran. Dua serangan Israel juga menargetkan kota Zautar el-Sharqiyeh yang terletak di bagian timur wilayah Lebanon Selatan. Serangan udara ini terjadi di tengah perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Wilayah ini merupakan wilayah strategis di Lebanon Selatan dan telah mengalami beberapa kali serangan udara dalam beberapa pekan terakhir akibat meningkatnya aktivitas militer. Serangan juga dilancarkan Israel ke wilayah Tabnin di Lebanon Selatan. Dampak serangan tersebut mengakibatkan daerah ini hampir rata dengan tanah.
Wilayah Tabnin dikenal memiliki pusat trauma tersibuk di wilayah selatan, yakni rumah sakit pemerintah. Serangan Israel di wilayah ini sebelumnya juga telah merusak instalasi gawat darurat, apotek, dan peralatan medis. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran untuk mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Trump meyakini kondisi Iran saat ini sudah sangat terpuruk pasca blokade angkatan laut yang dilakukan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Trump di Gedung Putih pada Selasa pagi waktu setempat. Trump menyebut Amerika kini tengah menunggu Iran untuk meminta ampun karena kondisi Iran yang diklaim Amerika Serikat sudah sangat jatuh. Amerika dan Iran memiliki laporan yang bertentangan terkait serangan di Selat Hormuz. Washington klaim 2 kapal telah berhasil melewati Selat Hormuz dan hal itu segera dibantah oleh Iran. That's not the way we play now. We do it the old-fashioned way. And they should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the white flag of surrender. In hockey, they say "uncle," right? When are they gonna cry "uncle"? And they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know, we have to go out and we have to do it. Di sisi Iran, anggota parlemen Iran Manouchehr Mottaki menyebut Selat Hormuz sebagai garis merah. Ia juga memperingatkan Amerika untuk tidak membuat klaim mengenai perlintasan di Selat Hormuz dengan cara yang menguntungkan Washington. Mottaki menekankan Iran tidak bermaksud untuk menghentikan ekspor minyak di kawasan tersebut karena Iran sadar pasar global bergantung pada ekspor di Selat Hormuz. این راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه کنار از این جنگ. حالا اعلام شکست نمیخواد بکنه، فلان نمیخواد بکنه، اینها اعلام کنه، کار تمام شد. دقیقاً. مردم دنیا خودشون نتیجه گیری هاشون رو میکنن. ما نه خواهان توقف صادرات نفت از منطقه هستیم، نه خواهان توقف تجارت در این منطقه هستیم که برخی از تجارت ها مثل کود شیمیایی، پتروشیمی ها، غیره ذالک و اینا تقریبا کل دنیا تا خود امریکا بهش نیازمند. Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Teluk mengusulkan resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengecam Iran karena memblokade Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut langkah ini diambil karena Iran terus menyandra perekonomian dunia dengan menutup jalur laut vital tersebut. Resolusi itu akan mewajibkan Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang dan upaya untuk memungut tarif bea masuk pada pelayaran di selat tersebut. Selain itu, Amerika juga menuntut Iran untuk berhenti menempatkan ranjau laut di Hormuz dan mengungkapkan lokasi ranjau-ranjau tersebut. Place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. Tak berhenti di situ, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga meremehkan konflik dengan Iran dengan menyebut sebagai sebuah pertempuran kecil. Ia juga bersikeras bahwa Teheran saat ini membuat kesepakatan dengan Washington.
Trump meyakini Iran tidak lagi memiliki peluang untuk bisa memenangkan perang ini, dan Trump juga mengatakan, meskipun Iran menyebut tidak melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, tapi sebenarnya mereka tengah melakukan negosiasi tersebut. So these next few years will be a golden age for American sports, just like it's a golden age for America. You know, we hit an all-time high stock market today, despite that we're in a little skirmish, military. I call it a skirmish because Iran has no chance. They never did. They know it. They express it to me when I talk to them. Then they get on television. They say how well they're doing. And they have no Navy, totally wiped out. They have no Air Force, totally wiped out. They have no anti-aircraft capability, totally wiped out, no radar. They have no leaders. The leaders are wiped out, the whole thing. And then I read the papers and they say how well they're doing. They're not doing well. That's why you have no credibility. No credibility. The news, the fake news, has no credibility. Proyek kebebasan Donald Trump ditolak mentah-mentah oleh Iran. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pada Senin lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan proyek kebebasan untuk mengawal kapal melintasi Selat Hormuz. Proyek itu ditolak mentah-mentah oleh Iran dengan menyebutnya sebagai proyek deadlock. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan upaya untuk memandu kapal komersial melalui Selat Hormuz dengan 2 kapal pertama yang dioperasikan. Keduanya merupakan kapal dagang berbendera Amerika yang diklaim Amerika telah melintas tanpa cedera. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut, pasukannya lebih menginginkan upaya baru untuk memandu kapal-kapal yang terdampar melalui Selat Hormuz berjalan damai. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. American forces won't need to enter Iranian waters or airspace. It's not necessary. We're not looking for a fight, but Iran also cannot be allowed to block innocent countries and their goods from an international waterway. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. Menanggapi proyek usungan Donald Trump itu, Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi mengatakan bahwa rencana Amerika untuk memandu kapal melalui Selat Hormuz justru akan menjadi proyek jalan buntu atau Project Deadlock. Hal itu disampaikan Araghchi melalui platform media sosial X. Araghchi memperingatkan bahwa saat ini pembicaraan mengalami kemajuan melalui mediasi dengan Pakistan. Amerika harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam rawa oleh pihak-pihak yang berniat buruk, begitu juga dengan Uni Emirat Arab. Project Freedom adalah Project Deadlock, kata Araghchi dalam unggahannya itu. Hanya berselang 1 hari setelah diluncurkan, Donald Trump justru memberikan kabar terbaru mengenai proyek kebebasan yang digadang-gadangnya memiliki misi kemanusiaan. Presiden Donald Trump mengumumkan penangguhan sementara Project Freedom atau proyek kebebasan. Dalam pernyataannya di platform Social Truth miliknya, Trump mengatakan bahwa jeda tersebut memberikan waktu untuk merampungkan potensi perjanjian damai dengan Iran menyusul permintaan Pakistan serta negara-negara lain. Trump juga menyebut bahwa dalam permintaan itu terdapat kemajuan yang signifikan dalam negosiasi dengan perwakilan Iran. Di sisi lain, Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut bahwa Amerika Serikat sangat berharap Tiongkok dapat berbicara dengan Iran mengenai Selat Hormuz.
Harapan itu salah satunya adalah dapat melunakkan Iran dalam ketegangan di Selat Hormuz. Saudara, untuk membahas taktik apa yang sebenarnya dilakukan Amerika Serikat dan Iran untuk mempertahankan Selat Hormuz, kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Ada Stanislaus Rianta, selaku pakar intelijen dan keamanan UI, dan ada juga Nostalgiawan, pengamat Timur Tengah BRIN. Selamat petang jelang malam, Pak Stanislaus, juga Mas Wawan. Selamat petang. Ya, selamat petang. Saya ke Pak Stanislaus dulu. Jadi kalau Trump bilang ditangguhkan Project Freedom atau proyek kebebasan ini, apa Anda melihat apakah ini karena adanya kemajuan negosiasi atau justru ada ancaman asimetris dari Iran yang diantisipasi oleh Amerika Serikat? Iya, nampaknya Amerika atau Trump itu sudah kelelahan ya, dan ini mencari-cari exit strateginya untuk bisa keluar dari Iran dengan cara yang lebih tanpa malu gitu. Jadi Trump tidak mau kehilangan malu, maka dia meluncurkan proyek itu. Tapi yang jelas Iran memang punya strategi asimetris yang cukup handal. Ini terbukti sudah hampir dua bulan lebih Amerika tidak bisa mengalahkan Iran. Ini berarti kan Iran mempunyai daya ketahanan yang cukup tinggi. Dan dia juga punya daya serang yang asimetris yang sangat merepotkan Amerika. Ini kalau diterus-terusin sebenarnya Amerika yang bisa berbahaya. Makanya exit strateginya seperti apa, saya kira itu exit strateginya seperti itu. Jadi menyatakan selesai, kemudian ada operasi baru, diperdebatkan lagi, dan tentu ini akan dijaga eskalasinya supaya Trump juga tidak kehilangan isu menjelang pemilu sela nanti. Jadi Anda melihat juga tekanan dari publik AS jelang pemilu sela itulah yang mendorong Trump menyebut ini Project Freedom lah, yang dikatakan Trump sebagai upaya untuk Iran menyerah, begitu ya? Ya, itu kan Trump sedang menghadapi masalah sebenarnya kan. Masalah itu berbahaya kalau nanti diungkap-ungkap publik, makanya dia juga perlu sesuatu supaya dibahas daripada membahas masalah yang sekarang menyerang secara pribadi Trump. Jadi saya kira orang menyebut pengalihan isu juga bisa, tetapi yang jelas Amerika kerepotan menghadapi Iran. Kalau Mas Wawan, Iran juga kan menanggapi ini. Menlu Arakci bilang bahwa Project Freedom ini adalah Project Deadlock. Kalau dihitung-hitung sebenarnya siapa yang paling rugi sih dengan kemacetan 2.000 kapal di Selat Hormuz, Iran atau Amerika? Dan Iran tampaknya ya steady aja dengan apa ancaman yang sudah disampaikan Amerika. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, dengan kemampuan Iran bertahan selama 47 tahun dan juga adanya tekanan yang luar biasa sebetulnya yang pada kondisi saat ini ya, kalau saya melihat itu secara ekonomi Iran mengalami inflasi yang sangat luar biasa dan tekanan yang luar biasa. Namun ketika ada kemarin misalnya 60 hari di Kongres, Iran mengaktifkan sistem drone, dan juga kemarin ketika Amerika mencoba untuk membuat simpati dunia ya, dengan seolah-olah merupakan aksi kemanusiaan, tapi pada nyatanya ini merupakan sebuah aksi militer ya, dengan berdalih untuk membebaskan kapal-kapal yang tidak bersalah di Selat Hormuz. Jadi kalau saya melihat sebetulnya ini tampaknya Trump ingin mengklaim secara sepihak ya dari pembukaan Selat Hormuz. Jadi Trump tidak studi memberikan muka kepada Iran, karena jika memang benar-benar ia ingin membuka Selat Hormuz, ketika Iran membuka waktu itu harusnya AS juga ikut membukanya. Jadi ada beberapa catatan yang perlu kita lihat ya ketika Trump menggunakan Project Freedom ini sebagai salah satu pengalihan isu dari kebuntuan negosiasi. Yang pertama, kalau saya lihat Trump ingin membalikkan simpati global sebagai juru selamat. Jadi kita tahu bahwa selama ini yang melakukan blokade itu adalah Iran di Selat Hormuz pertama kali. Dunia mengecam Trump sebagai salah satu negara yang memulai untuk melakukan invasi. Yang kedua, kita melihat bahwa ini adalah sebagai strategi yang selama ini dilakukan Trump dengan melakukan aksi unilateralisme dan sepihak ya. Jadi ini sebuah bentuk kalau saya lihat sebagai intimidasi politik dan provokasi militer atas kebuntuan itu. Dan yang ketiga yang perlu kita catat adalah Trump is ready to talk, but he is not ready to negotiate. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi dia berkuar-kuar di Facebook, di X ya, akun X. Tetapi dia ketika duduk dalam meja negosiasi tidak memiliki kesabaran. Ketika ada 14 poin, dia menawarkan 9 poin. Iran secara diplomatik
membalas itu menjadi 14 poin. Itu sebetulnya merupakan salah satu titik tengah yang bisa dicari ya kalau mereka mau duduk secara diplomatis ya. Oke, kamu 9 ide, saya pilih 14 ide, apa yang harus kita bicarakan? Itu sebetulnya dengan freedom ini menjadi aneh dan tidak strategis. Yang keempat yang kita cermati adalah ini adalah bisa jadi sebagai justifikasi untuk mengelabui Kongres. Jadi kita sudah tahu Trump berkoar bahwa dalam Kongres perang secara definitif sudah selesai. Tetapi dengan adanya Project Freedom ini, dia justru menggunakan kekuatan militer dengan dalih kemanusiaan. Jadi ada upaya-upaya untuk mengelabui itu. Dan yang kelima, kalau kita lihat, ini adalah cara untuk menyelamatkan muka Trump. Jadi kita tahu tekanan yang luar biasa, baik itu secara dunia internasional, dari NATO, dari negara-negara Teluk, dan juga secara internal dari Amerika itu sendiri. Jadi dia membutuhkan satu cara untuk menyelamatkan harga diri dan muka dia. Dan seperti AS juga mengeklaim ya kemarin dengan menutup kembali program ini dengan menyatakan bahwa terpenuhi kesepakatan dengan negara penghubung, dalam tanda kutip itu Pakistan. Tapi anehnya hingga saat ini belum ada statement satupun dari Iran bahwa apakah benar-benar terjadi kesepakatan. Jadi dugaan saya sebetulnya tekanan desakan internasional bahwa mengarah kembali pada perang baru itu ada sesuatu yang sangat membahayakan karena banyak kapal-kapal tanker dan juga kapal-kapal bisnis yang ada di sana, dan saya juga ini adalah desakan dari GCC. Kita tahu ketika ada serangan pada Uni Emirat Arab, mendadak GCC kompak untuk melakukan penolakannya. Ini merupakan salah satu yang tidak bisa dibenarkan jika Iran benar-benar melakukan penyerangan terhadap Uni Emirat Arab. Dan itu yang perlu kita cermati, Mbak, untuk saat ini. Dan ini sejalan juga dengan tadi apa yang disampaikan Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, ini kalau kita juga membaca apa yang disampaikan oleh Secretary of State atau Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, saya bacakan kutipannya, "Frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries." Apakah ini hanya sebagai sebagai topeng saja untuk Amerika Serikat menutupi tadi dengan dalih alih-alih untuk menyelamatkan civilians, warga sipil yang terjebak di Selat Hormuz, tapi ini justru jadi upaya Amerika Serikat untuk merebut Selat Hormuz, Pak Stanislaus? Ya, bisa kedua-duanya terjadi. Bisa upaya Amerika Serikat memang untuk merebut Selat Hormuz, tapi dia mencari simpati jelas, karena ini kan berbahaya ketika Trump tiba-tiba angkat kaki dari Selat Hormuz tanpa legitimasi apapun. Jadi dia akan kehilangan muka, makanya harus cari sesuatu supaya dia masih punya pan atau pembenaran di depan dunia internasional. Dan Trump sebenarnya kan kita lihat dalam 1 bulan ini kan dia tuh sibuk mencari cara atau gagal untuk exit dengan kemenangan gitu loh. Dia mengklaim menang, tapi kan sebenarnya Iran cuek-cuek saja gitu. Iran cuek-cuek saja, jadi nggak ditanggapi. Iran juga tidak merasa kalah, tidak merasa apa. Ini kan yang bikin Amerika nampaknya mencari-cari isu. Kemudian itulah proyek kebebasan itu yang proyek kebebasan itulah yang akhirnya menjadi judul baru ya saya kira. Dan dia angkat kaki mengakhiri perang ini menjadi sia-sia. Jadi kayak proyek yang mau diapain proyek itu gitu kan. Perang sudah nggak ada. Paling lucu nanti Iran ternyata juga membebaskan Selat Hormuz, silahkan lewat. Nah, itu lucu lagi tuh, nanti malah Amerika nampak sekali tidak ada peran sebenarnya. Dan juga bagaimana kalau kita lihat dari POV, point of view, sudut pandang lainnya, Mas Wawan, yang disampaikan oleh Amerika Serikat beberapa waktu ini, tadi kalau Pak Stanislaus bilang bahwa Iran tidak merespons apa-apa, tapi yang digaungkan oleh AS adalah ada perpecahan kok di internalnya Iran. Nah, bagaimana kita membaca ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam bersama dua narasumber, Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan UI, dan juga nostalgiawan pengamat Timur Tengah BRIN. Mas Wawan, kita lanjutkan tadi. Di sisi lain juga Amerika Serikat bilang ada perpecahan di internalnya Iran. Bagaimana kita membaca ini? Apakah iya?
Kalau kita melihat ya, memang sejak dulu Amerika memang menggunakan taktik-taktik demikian ya. Karena sebelum terjadinya penyerangan, Amerika juga mengkeoskan kondisi sosial ekonomi politik dengan demonstrasi yang besar. Jadi salah satu cyber yang memang dilakukan oleh Amerika. Jadi selain militer itu memang digunakan. Tuduhan-tuduhan itu sebetulnya sejak dulu ya. Ketika awal-awal dilakukan tuduhan seperti itu, Iran secara kompak ya, Menteri Luar Negeri, Presiden Iran, dan juga perwakilan dari Parlemen Iran menyatakan bahwa mereka dalam posisi yang masih stabil dan satu, jadi tidak ada perpecahan. Dan baru-baru ini Mustaba juga mengeluarkan statement baru ya, bahwa mereka sangat ready untuk apapun situasi yang terjadi. Saya kira ada isu misalnya dari AS menyatakan bahwa ada peralihan shifting power dari pemerintahan Iran sekarang menuju IRGC ya. Itu saya kira perlu dicermati karena itu masih informasi sepihak yang dibantah oleh Trump itu sendiri, oleh Iran itu sendiri. Jadi sebetulnya banyak sekali ya, kalau kayak saya lihat ada kesalahan analisa diplomatik dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Dan contohnya kalau kita mau jujur ya, yang sekarang ini juga terjadi kesalahan analisa diplomatik. Jadi Project Freedom ini dilakukan oleh Amerika dengan misi cover kemanusiaan, tetapi menggunakan kekuatan militer sebagai dugaan bahwa AS mengira dengan inflasi yang sangat parah, tekanan ekonomi yang akut, klaim perpecahan di kalangan elit Iran itu sebagai salah satu upaya bahwa apapun yang dilakukan mereka, bahwa Iran tidak akan gegabah untuk memulai perang. Namun kenyataannya Iran masih tetap bertahan, bahwa mereka mengatakan apapun yang aksi militer ataupun pengerahan militer menuju Selat Hormuz itu akan menjadi salah satu ancaman terhadap Iran itu sendiri. Dan kita sebetulnya apa yang dikatakan Iran sebagai jalan buntu itu memang benar. Dan kita melihat ya, memang Selat Hormuz ini kadang-kadang seolah-olah sebagai sebuah jebakan bagi Iran yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ya dalam aksi juru selamat ini. Jadi Iran dituduh oleh dunia sekarang melakukan penyerangan terhadap Uni Emirat Arab. Pada titik yang sama Iran juga membantah itu. Jadi apakah Iran memang ingin masuk jebakan atau Iran ingin mendefinisikan lain? Kalau misalnya Iran memang benar-benar sebagai pelaku ya, di luar bantahannya bahwa Uni Emirat Arab bukanlah salah satu aset strategis yang memang diincar oleh Iran untuk saat ini, karena itu akan meningkatkan eskalasi. Dan kita bisa melihat sebetulnya apakah Iran ingin benar-benar ingin mendefinisikan ini menjadi salah satu perang yang akan, karena kebuntuan ini ditarik menjadi perang kawasan, sehingga ini bukan hanya Amerika saja, tetapi juga menarik Uni Emirat Arab dan juga negara Teluk untuk masuk dalam perang ini. Jadi selama ini mereka kan enggan ya mensupport dari belakang, tetapi tidak secara vulgar untuk mendukung Amerika Serikat. Dan ini sebetulnya yang tidak disukai oleh Amerika Serikat. Jadi apalagi yang diserang ini adalah Fujairah ya, itu salah satu pelabuhan penting. Dan sebetulnya kalau kita ingin apakah dengan bantahan ini benar-benar Iran yang melakukan penyerangan, kita coba kalkulasi mana yang benar. Pertama, apakah Iran diuntungkan dengan hal ini? Kalau analisa diplomatik mengatakan bahwa sebetulnya ini kalau memang benar-benar dilakukan Iran, ini sebuah langkah yang sangat-sangat tidak perlu. Jadi serangan ini secara diplomatik merugikan citra Iran. Jelas akan menambah musuh yang tidak hanya Amerika Serikat, juga di kawasan atau bahkan secara internasional akan membuat mencitrakan itu sebagai tindakan invasi. Apa bedanya AS sama Iran itu kan? Jadi sesuatu tidak perlu sebetulnya Selat Hormuz. Tapi bagaimana segi positifnya? Siapa yang diuntungkan? Jadi sebetulnya seperti yang saya utarakan tadi, yang pertama, ini juga bisa menjadikan sebetulnya bagi AS ya, ini bisa menjadi alasan bagi Trump untuk menggunakan kekuatan militer dengan dalih kemanusiaan. Atau jika ini merupakan sebuah jebakan tadi, dia ingin Iran memulai perang sehingga membuat justifikasi bahwa Amerika Serikat melakukan aksi defensif seperti yang dilakukan yang diutarakan oleh wakil presiden Amerika ya, bahwa kita dengan adanya Freedom ini akan melakukan militer defensif di Selat Hormuz. Dan pada feedbacknya adalah positifnya Amerika tidak akan sendiri lagi. Kita tahu bahwa Amerika dan baik tekanan dalam negeri yang luar biasa ketika dalam Kongres mereka tidak bisa menyatakan bahwa apakah perang ini akan dilanjutkan. Mereka mengklaim bahwa perang karena ketika dilanjutkan ini ilegal. Mereka mengatakan sudah selesai dengan gencatan senjata 2 minggu yang kemarin kan. Dan itu menyatakan bahwa sebetulnya ini akan menjadi salah satu
mencari bahwa sekarang tidak sendiri, mencari teman. Yang kedua, ini juga bisa menjadi bagian exit strategi. Ya waktu itu sebelum-sebelumnya saya sudah pernah menyatakan ada 3 atau 4 skenario yang bisa digunakan Amerika, dan salah satunya adalah exit strateginya leave it the rest to the Arabs atau leave it the rest to the Israel. Itu yang terjadi. Jadi ini kita sering, jika kamu ingin melanjutkan perang, silahkan sediakan dananya dan nanti kita akan melakukan kalkulasi redefinisi dari perang itu sendiri. Dan ini ya sebetulnya ini membuat tekanan ini bagi Iran, bagi Amerika itu akan diuntungkan jika Iran misalnya tunduk dalam negosiasi AS seperti itu, sehingga akan lebih mudah penguasaan. Oke, nah membaca ini Pak Stanislaus, apakah serangan di Fujairah, di kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab, ini justru menguntungkan Iran atau enggak? Karena sebenarnya Iran sendiri langsung membantah dan bahkan menunjuk Amerika Serikat loh yang melakukannya, tidak ada niatan Iran atau itu bukan targetnya Iran. Bagaimana membaca ini secara intelijen? Ya kalau kita melihat secara intelijen memang prinsipnya siapa sih yang diuntungkan ataukah Iran diuntungkan dengan operasi itu, saya kira kalau Iran melakukan itu bodoh. Jadi dia tidak melakukan itu karena akan menambah kebencian masyarakat terhadap Iran. Iran sebenarnya tidak butuh itu gitu loh. Dia cukup diam saja gitu loh. Yang punya kepentingan untuk mencari menambah teman dalam arti korbannya Iran itu kan Amerika kan. Amerika ini nampak tidak didukung oleh siapapun. NATO tidak mendukung, negara kawasan Teluk juga tidak mendukung. Jadi dia perlu sesuatu yang bisa mendukung dia untuk legitimasinya. Ini kan dalam intelijen namanya operasi bendera palsu sebenarnya kan. Kok saya berhipotesis seperti itu, operasi palsu yang seolah-olah itu adalah Iran gitu loh. Tapi mudah sekali dibaca gitu, Apapun yang terjadi ya, tapi kalau kita melihat kalkulasinya, Iran tidak diuntungkan. Sementara yang butuh itu adalah Amerika. Singkatnya seperti itu. Nah, kalau ini dibaca sebagai strategi false flag atau bendera palsu, apakah juga ini terbaca bahwa tidak serta-merta eskalasi meningkat di kawasan Teluk? Ya kalau Iran bisa membuktikan bahwa memang bukan dia, ya itu mungkin Arab akan diam saja ya, mungkin hanya akan menuntut Amerika jangan main-main dengan cara ini, mungkin seperti itu ya. Tapi ini nampaknya gagal. Serangan itu tidak membawa dampak apapun, tidak menguntungkan Amerika, juga tidak merugikan Iran gitu. Jadi nampak lewat saja. Jadi kita lihat Amerika nampak frustasi sekali kelihatannya, terus kemudian menyatakan mengakhiri perang ini, kemudian dia mengubah menjadi proyek pembebasan. Saya kira itu sudah menunjukkan bahwa ya Amerika frustasi. Dan Mas Wawan, kalau di kawasan Teluk sebenarnya siapa sih yang bisa jadi penghubungnya Iran? Apakah Oman? Karena sejak awal serangan juga Oman cenderung tidak tersentuh ya oleh Iran. Ya, untuk sekarang, untuk kali ini ya, salah satu-satunya negara dari Teluk yang dianggap Iran bukan sebagai enemy ya, dan sebagai suatu rekanan yang bisa diajak duduk adalah Oman. Yang sebelumnya sebetulnya itu Qatar, berpotensi sebagai penengah ya, dan dalam banyak hal Qatar sebagai negara penengah seperti yang dilakukan oleh Pakistan. Namun pada kenyataannya military base Amerika yang terbesar itu ada di Qatar, ada di Doha. Nah itu yang menyatakan menjadi duri dalam daging ya. Yang sebetulnya yang kita ingin analisakan adalah apakah benar ya dengan adanya strategi yang seperti yang kita katakan tadi, kemarin ada Epic Fury, sekarang diganti lagi dengan Project Freedom. Jadi ini seolah-olah ada mekanisme tarik ulur perang ataupun nanti start lagi, setelah itu pause lagi dalam gencatan senjata ya. Jadi ini bagi saya ada sebuah kesimpulan ya, bahwa Trump ingin meraba-raba. Dia tidak mempunyai strategi matang untuk masalah Selat Hormuz ini. Juga sebetulnya dia tidak mempunyai exit way. Kalau saya katakan exit way karena dia terdesak, karena akan ada pemilu pada November nanti, dan itu satu-satunya cara yang paling baik bagi Trump untuk keluar dari krisis ini, karena dia sudah memulai invasi, adalah menang dalam perang melawan Iran. Ketika dia menang, maka dia akan terbebas dari segala tekanan, tuduhan, dan juga nanti akan mengembalikan Amerika sebagai great again ya, sebagai penguasa unipolar gitu, yang sebetulnya sudah mulai ditolak oleh NATO dan yang lain ya. Itu yang menjadikan catatan penting ya. Jadi dengan kebingungan ini, dia akan mencoba-coba mencari cara strategi mana yang lebih tepat bagi Amerika untuk keluar dari polemik ini. Jadi saya dari awal sebetulnya dengan adanya blokade
berurutan ya, dia juga ikut-ikutan dengan Iran untuk melakukan blokade Hormuz, itu menyatakan sebetulnya dia tidak dalam kondisi Amerika ingin menginginkan perang sebetulnya. Dalam kondisi seperti itu. Kalau dalam analisisnya di luar dari Project Freedom ini ya. Dan Iran sendiri dari meskipun secara militer mereka ready sewaktu-waktu, tetapi sangat terbuka dalam negosiasi. Cuma memang Iran dengan tekanan yang luar biasa selama ini cukup sabar dengan mekanisme negosiasi, jadi ada tarik ulur di sana, dan itu yang kesabaran itu yang tidak dimiliki oleh Trump, dan itu yang seperti yang katakan tadi, dia ready untuk berbicara talk di mana saja, tetapi untuk bernegosiasi dia takut untuk kehilangan muka, karena target dia bagaimana keluar dari perang ini sehingga dia dicitrakan sebagai penang, setelah itu dia akan terbebas dari segala tuntutan ataupun dari segala tekanan ya. Kalau Amerika Serikat dianggap tidak punya exit plan saat ini, Pak Stanislaus, apa skenario yang paling mungkin dilakukan? Kuncinya kan ada di Selat Hormuz. Siapa yang akan kibarkan bendera putih duluan? Kalau Amerika bilang, Trump bilang, ayo Iran kibarkan bendera putih, kayaknya nggak mungkin kan untuk memaksa itu dalam kondisi saat ini. Nggak mungkin mengibarkan bendera putih juga Amerika. Jadi paling Amerika hanya menyelesaikan perang ini, mengatakan sudah menang. Jadi dia akan menyatakan menang dan pergi. Jadi Amerika nggak mungkin mengatakan kalah. Dia pasti akan mengatakan menang, walaupun fakta di lapangan kita melihat semua bahwa Amerika keteteran ya. Itu yang akan disampaikan dia, bahwa kami telah menang, kami telah selesai dengan perang Iran, tujuan kami tercapai, akan mengatakan seperti itu. Itu menjadi exitnya Trump, walaupun nanti dunia akan mencibir dia ya, mungkin nggak percaya ya. Tapi minimal dia sudah bisa ngomong itu di depan publik, bagi dia udah selesai itu, supaya tidak malu. Iya, minimal siapa yang mengeklaim menang terlebih dahulu bisa jadi jadi exit plan untuk berakhirnya perang sejak awal Februari lalu. Terima kasih Pak Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan UI. Terima kasih juga Mas Nostalgiawan, Mas Wawan, pengamat Timur Tengah BRIN, sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya, antara lain Presiden Prabowo Subianto menerima rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kapolri berjanji menindaklanjuti demi pembenahan Polri. Sesaat lagi. Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian. Dan saya kira Pak Kapolri sudah memulai ya, beberapa unjuk rasa dilakukan dengan pola-pola yang lebih humanis tadi. Ke depan akan diatur seperti itu. Jadi menjauhi tindakan-tindakan yang sifatnya bersifat kekerasan. Dari prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri. Harapan Kapolri yang disampaikan dalam rapat kerja dengan DPR Januari lalu terwujud. Polri sebagai lembaga vital dalam penegakan hukum dan keamanan tidak akan ditempatkan di bawah kementerian. Polri juga tidak akan ada di bawah kementerian baru. Kesepakatan ini merupakan salah satu rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi ini menghadap Presiden Prabowo Selasa kemarin untuk menyerahkan rekomendasi hasil kerja mereka. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki bilang, Presiden setuju polisi tidak di bawah kementerian. Menurut Jimli, lebih banyak mudaratnya. Mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan, kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan. Yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya lebih banyak.
Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menyebut Presiden Prabowo setuju bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri tetap atau tidak berubah seperti saat ini. Kapolri tetap akan ditunjuk oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR. Sementara hal yang baru adalah penguatan kewenangan lembaga Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional yang rekomendasinya mengikat dan harus dipatuhi Kapolri. Yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden ataukah Presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada dua pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas, ya, dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri. Komisi Reformasi Polri dibentuk pada November 2025 lalu. Komisi dibentuk setelah muncul desakan publik soal pembenahan Polri. Desakan muncul terutama terkait penanganan polisi menangani unjuk rasa yang dinilai berlebihan. Selain itu, penanganan polisi dalam sejumlah kasus juga dinilai menyimpang. Soal penanganan unjuk rasa dengan berlebihan, Komisi Reformasi Polri merekomendasikan Polri membenahi paradigmanya dan mengedepankan pendekatan negosiasi. Ke depan terkait penanganan unjuk rasa itu bukan sifatnya pengamanan, tetapi pelayanan. Nah, ini salah satu jargonnya, ya. Nah, inilah ke depan yang kemudian akan diatur, akan dibuat perkap maupun perpol yang baru, ya. Jadi kalau kemarin itu sifatnya eskalasi. Jadi lapis-lapis penggunaan kekuatan KP09 itu kan tadi, apabila dihadapi dengan ini akan nah seperti itu. Padahal ke depan harus deeskalasi, ya. Lebih mengedepankan misalnya negosiator di situ, ya. Sehingga jangan sampai kemudian terjadi setiap unjuk rasa berakhir dengan bentrok, ya. Polisi tugasnya itu kan melayani saja. Mana yang akan dituju? Nah, oleh karena itu komunikasi yang dijalin harus bagus. Ini ke depan yang kita harapkan seperti itu. Sementara soal alasan merekomendasikan Polri tidak di bawah kementerian justru muncul karena tidak ingin polisi menjadi alat politik, karena menteri bisa saja berada di bawah partai politik. Pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul karena kita menganggap Polri langsung ke Presiden itu secara politis, satu itu produk reformasi dulu yang didiskusikan biar kita tidak bolak-balik lagi. Yang kedua secara politis lebih aman. Kalau kita akan dibawa kementerian, biasanya menteri ini kan kalau dalam sistem politik kita itu kan diduduki oleh orang-orang partai. Sehingga nanti malah dipolitisir lagi, lebih baik ke Presiden aja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Polri siap menindaklanjuti hasil rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kapolri yakin rekomendasi bisa membuat Polri lebih baik, termasuk soal penguatan lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan hasil kerjanya untuk masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Pakar hukum dan pengajar Jentera Institut Bivitri Susanti bilang, pembahasan revisi Undang-Undang Polri harus dilakukan dengan partisipasi bermakna yang melibatkan publik. Karena begini loh, kalau bicara Kompolnas kan artinya kita mesti benar-benar memastikan pengawasannya itu kuat sekali. Karena kalau bicara misalnya penggunaan senjata yang kemarin juga dikritik karena ada kasus anak
seorang anak bernama Gama ya di Semarang, atau misalnya penggunaan gas air mata peristiwa Kanjuruhan. Itu kalau dicek aturan mainnya semua ada tuh. Bagaimana mengatasi demonstrasi dan seterusnya. Tapi kan masalahnya pengawasannya itu lost begitu saja. Dan ketika terjadi pelanggaran, akhirnya banyak yang sifat sanksinya itu sangat-sangat ringan ya. Sehingga akhirnya ketika membicarakan Kompolnas, jelas semua stakeholders harus masuk lagi. Jadi partisipasi bermakna dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Polri nanti. Setelah rekomendasi diserahkan ke Presiden, ada harapan agar perbaikan institusi Polri terus berlangsung. Polisi menjadi lembaga yang semakin profesional dalam tugasnya. Saudara, bus antar lintas Sumatera terbakar di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. 16 orang meninggal dunia. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, bus antar lintas Sumatera ALS mengalami tabrakan dengan truk tangki hingga terbakar di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Rabu siang. 16 orang meninggal. Ya Allah. Iya, masih ada bongkar. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus hingga menimbulkan kepanikan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera mengalami kemacetan panjang. Pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. 16 orang meninggal dalam insiden ini. Dari informasi yang kami dapatkan dari Kepala BPBD Muratara Mugono, ia mengatakan 14 penumpang dalam bus ALS tewas dalam kebakaran ini, sementara 2 orang yakni sopir dan kernet truk tangki juga tewas usai bertabrakan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya bus tersebut. Sorotan lainnya, Saudara, Polda Jawa Tengah turun tangan dalam pencarian tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Tersangka hingga kini tak kunjung memenuhi pemeriksaan tersangka dan juga penegakan hukum mandek usai terduga pelaku diduga melarikan diri dari rumahnya. Unit Jatanras Polda Jawa Tengah dikerahkan membantu Polresta Pati mengejar tersangka yang diduga kabur ke luar Jawa Tengah. Polisi juga mengimbau kepada korban lainnya untuk berani melapor. Korban dijamin dilindungi Unit Perlindungan Anak Polda Jawa Tengah. Curigaan bahwa yang bersangkutan berada di luar wilayah Jawa Tengah. Dan dari situ penyidik dan di backup dari Direktorat Kriminal khususnya Jatanras Polda Jawa Tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Masih menindaklanjuti dari satu laporan dari korban yang berani speak up dan kita jamin kerahasiaan identitasnya, dan kita harapkan ada lagi saksi-saksi yang lain yang mau melaporkan, dan kita akan menjamin kerahasiaan dan identitas dari yang bersangkutan maupun keluarga. Demikian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengecam kasus dugaan kekerasan seksual sejumlah santriwati di Pati, Jawa Tengah dan menjanjikan proses hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan bagi korban. Kasus dugaan kekerasan seksual pertama kali dilaporkan oleh salah seorang korban pada September 2024. Ketika itu korban mengaku mengalami kekerasan seksual dari pengasuh pondok pesantren berinisial S sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Dalam kasus ini diduga korban lebih dari 1 orang. Mas Gibran, tepuk tangan untuk kita semua.
Wapres Gibran dalam keterangan tertulis menyampaikan, "Saya mengecam keras kejadian pelecehan terhadap santriwati yang terjadi di Pati. Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Proses hukum akan dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan. Saya juga telah meminta agar pendampingan psikologis dan trauma healing diberikan secara intensif kepada para korban." Menteri Agama Nasaruddin Umar mengecam kasus dugaan kekerasan seksual oleh pimpinan Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Menak menegaskan pesantren seharusnya menjadi ruang yang aman untuk santri dari segala bentuk kekerasan seksual. Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, salah satunya di pesantren Dolo Kusumo, Pati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa mentoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolo Kusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Yang juga jadi perhatian, Saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, untuk menginvestigasi kasus kematian seorang dokter magang dari Universitas Sriwijaya yang diduga kelelahan. Ikatan Dokter Indonesia turut mendampingi tim investigasi Kemenkes untuk mengumpulkan bukti dan fakta kasus kematian dokter magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif. Menkes menyebut ada sejumlah perbaikan terkait praktik dokter magang di rumah sakit. Sebelumnya dokter magang Mita Aprilia Azmi diduga alami kelelahan saat menjalani masa magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Nah, beberapa hal yang sudah kita putuskan, nomor satu adalah kita akan perhatikan namanya definisi jam kerja itu adalah 40 jam seminggu dan kita jelaskan 8 jam per hari. Jadi tidak boleh dipadatkan 40 jam itu selesai misalnya dalam waktu 2 hari. Kita juga dapat masukan bahwa dokter-dokter ini banyak tugasnya adalah untuk belajar pemahaman peningkatan kompetensi mereka dan didampingi pada pasien, tapi harus ada yang mendampingi. Ini harus dipastikan bahwa pendampingan itu terjadi. Tidak boleh mereka masuk sebagai dokter itu pengganti. Itu juga kita bahas. Dari sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus di pengadilan militer, Pabadnya D31 Pampers Dit B Bais TNI, Letkol CHK Alwi Hakim Nasution mengungkap tidak ada perintah khusus terkait penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Hal ini disampaikan Alwi saat menjadi saksi yang dihadirkan auditor dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras Pengadilan Militer 208 Jakarta pagi tadi. Alwi menjelaskan berdasarkan pengakuan para terdakwa, aksi penyiraman dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap Andri Yunus karena Andri memaksa masuk dan menginterupsi rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Alwi menegaskan dari hasil pendalaman yang dilakukan tidak ditemukan adanya operasi khusus maupun perintah dari institusi. Akan kita periksa para saksi. Sersan 2 yang tanda kutip kita tahu semua adalah dari 4 ini terdakwa 1 adalah pangkat yang paling rendah. Siap. Kalau ide tidak ada masalah dari siapa saja. Tetapi setelah ide itu muncul, kemudian dicetuskan atau disetujui oleh tim yang berupa 4 orang ini, kemudian siapa yang memimpin dan mengarahkan, oke, nanti ke sini saja, nanti ke situ saja. Itu yang maksud saya. Ditanyakan nggak pada saat pendalaman, elisitasi? Siap, tidak.
Oh tidak ya? Tidak, siap. Oke. Sementara itu, Hakim Ketua memerintahkan auditor militer untuk menghadirkan aktivis kontras Andri Yunus sebagai saksi di sidang lanjutan kasus penyiraman air keras pada 13 Mei mendatang. Auditor militer menjelaskan Andri Yunus belum dapat hadir dalam persidangan hari ini karena dijadwalkan menjalani operasi pencangkokan kulit. Menurut auditor, pihaknya terus berupaya menghadirkan Andri Yunus baik secara virtual maupun langsung. Hakim lalu menegaskan, jika Andri tidak dapat hadir langsung di pengadilan militer, majelis hakim akan mendatangi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan di tempat. Siap. Ya, kita hanya mau tahu juga. LPSK menjawab surat kami bahwa saudara Andri Yunus belum bisa hadir sebagai saksi di persidangan ini, sebagai saksi tambahan di persidangan ini, karena masih akan menjalankan tindakan medis yang direncanakan dokter untuk merawat sesuai keperluannya. Ada operasi atau perawatan? Informasi dari LPSK, operasi pencangkokan kulit, demikian. Berarti bukan karena tidak mau hadir ya? Siap. Tapi kemungkinan hadir ada? Namun kalau misalkan ternyata tidak bisa hadir tetapi bisa Zoom, kami juga masih berharap itu bisa dilakukan. Mungkin panggil ulang nanti di 13. Tanggal 13, siap. Ya, tanggal. Misal tidak bisa hadir juga, pakai Vicon, nanti kita yang ke sana. Kita melaksanakan pemeriksaan setempat. Siap. Ya, nanti kita atur waktunya, koordinasi dengan LPSK dan tim dokter. Siap. Kita melaksanakan pemeriksaan setempat di Rumah Sakit Cipto. Saudara, para guru honorer atau guru non-ASN dilanda kekhawatiran menyusul keluarnya surat Kemendikdasmen yang menyebut penugasan guru honorer akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Kami hadirkan ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Para guru honorer atau guru non-ASN dilanda kekhawatiran, saudara, menyusul keluarnya surat Kemendikdasmen yang menyebut penugasan guru honorer akan berakhir pada 31 Desember tahun 2026 atau tahun ini. Para guru honorer berharap pemerintah memiliki skema baru bagi para guru non-ASN tersebut. Para guru honorer atau guru non-aparatur sipil negara saat ini dilanda kekhawatiran soal masa depan mereka. Karena berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, penugasan guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Salah satu guru honorer di sekolah negeri di Kota Makassar, Nabila, mengaku sudah lama mendengar informasi tersebut. Guru yang mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini berharap pemerintah tidak serta-merta menerapkan kebijakan tersebut tanpa mempertimbangkan nasib para guru honorer yang telah lama mengabdi dan menggantungkan hidup dari profesi tersebut. Kami guru honorer berharap pemerintah mempunyai kebijakan untuk kami agar memberikan ruang atau memberikan kami keuntungan sebagai guru honorer terkait edaran tersebut, supaya kami kan sudah lama juga mengabdi di sekolah, Pak. Karena kami berpikir kalau setelah surat edaran itu dilaksanakan, kami bekerja apa lagi, mau mencari sekolah atau mau mencari pekerjaan yang baru lagi begitu. Oh, berarti harapannya dicarikan juga solusi? Iya, Pak, kami berharap dicarikan solusi yang menguntungkan juga untuk kami, karena kan kami juga sudah lama mengabdi, mengajar. Hal senada disampaikan guru-guru honorer di Kota Manado, Sulawesi Utara. Mereka memahami kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi, sekaligus akan memberikan kepastian terhadap status kepegawaian guru honorer. Namun mereka berharap pemerintah tetap mempertimbangkan kontribusi guru honorer yang telah lama mengajar. Agak sedikit istilah kecewa, soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Dipto itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun,
Dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan. Jadi sedikit agak kecewa. Di kota Denpasar, Bali, sejumlah sekolah mengaku masih membutuhkan tenaga guru honorer. Jika nantinya guru honorer diberhentikan, mereka khawatir akan berdampak pada proses belajar mengajar. Di SMA 1 Denpasar ada beberapa guru honorer sebanyak 3 orang, dan mereka ini sudah masuk dapurdik. Namun karena peraturan tersebut ada kemungkinan hal tersebut akan diberhentikan atau diselesaikan. Dan kita dari lembaga sedih sekali karena lembaga sangat memerlukan tenaga mereka karena kita kekurangan guru. Kalau itu sampai diambil dan diberhentikan, maka akan mengganggu proses pembelajaran. Para guru honorer tentu berharap pemerintah bisa segera memberikan kepastian status kepegawaian mereka sebelum ketentuan di surat edaran Kemendikdasmen diberlakukan awal tahun depan. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti merespons kabar guru honorer tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri mulai awal tahun 2027. Mendikdasmen bilang hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur penataan pegawai non-ASN. Mendikdasmen menyatakan perekrutan dan penugasan guru honorer menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kementerian yang dipimpinnya hanya bertugas membina para guru, termasuk guru honorer dalam meningkatkan kompetensi. Soal status para guru non-ASN ke depan, Mukti meminta hal itu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah. Penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN. Itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramainya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN. Yang di Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan Undang-Undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB. Kita bahas nasib guru honorer atau guru non-ASN mendatang. Benarkah mereka tidak boleh mengajar lagi mulai tahun 2027? Ini sudah bergabung bersama kami Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Profesor Nunuk Suryani. Lalu ada juga Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listiarti, serta Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, lalu Hadrian Irfani. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam Mas. Selamat malam. Selamat malam. Baik, ini saya ke Bu Dirjen dulu kalau gitu. Bu Nunuk, saya melihat ada pernyataan Anda yang menyatakan bahwa isu guru non-ASN ini yang dirumahkan 2027 ini adalah misinformasi. Koreksi juga kalau saya salah ya mengutip pernyataan Anda. Dan pemerintah masih membutuhkan, menurut Ibu Nunuk, lebih dari 200.000 guru non-ASN sebenarnya. Namun SE nomor 7 tahun 2026 ini tetap membatasi penugasan hingga akhir 2026. Nah ini saya ingin meminta penjelasan dari Bu Nunuk. Apa yang menyebabkan perbedaan interpretasi ini dan apa sebenarnya yang terjadi saat ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi keluarnya SE tersebut sebenarnya sudah dikoordinasikan dengan Menpan ya, Menteri terkait. Bahwa sebenarnya berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 ya tahun 2023 itu semua penyelesaian non-ASN itu seharusnya selesai akhir tahun 2024. Namun kemarin ada seleksi ASN P3K 2024 dan yang tidak terangkut karena kekurangan formasi menjadi paruh waktu itu baru dinyatakan selesai di akhir 2025. Sehingga sebenarnya tidak boleh ada penyebutan apapun selain ASN di satuan-satuan pendidikan. Namun berdasarkan data yang kami dapatkan ada 200 lebih atau 237, 146 ya tepatnya guru-guru yang terdata di Dapodik masih aktif mengajar itu masih kami butuhkan. Maaf 200.000 ya Bu ya?
Ini satuannya 200.000 atau 237.146. Oke, baik. 237.000 lebih ya. Oke, baik. Silakan Bu. Ya, itu ternyata masih kami butuhkan. Namun mereka statusnya masih non ASN. Oke. Dikarenakan ada himbauan ya, atau secara undang-undang itu jika sudah diterapkan, karena tidak boleh ada status apapun selain ASN, maka kami khawatir kalau pemerintah daerah tidak punya rujukan yang kuat untuk tetap memperkerjakan guru-guru non-ASN yang masih kami butuhkan. Sehingga kami bersepakat dengan Menpan juga untuk membuat edaran menteri, yang mana isi edaran itu adalah guru-guru itu masih boleh dipekerjakan atau jangan diberhentikan dulu. Itu diperlukan oleh oleh kepala daerah ya, agar mereka punya rujukan pegangan untuk tetap bisa memperkerjakan non-ASN di sekolah-sekolahnya, termasuk memberi gajinya. Namun kami juga memberikan tawaran-tawaran terkait dengan kepastian gaji. Kenapa dibatasi pada akhir atau 31 Desember 2026? Karena memang setiap perjanjian seperti P3K juga di akhir tahun ya Mas ya. Harapannya kami saat ini sedang menggodok ya bersama dengan kementerian terkait untuk skema apa sih nanti yang akan kita bisa lakukan untuk tahun 2027 ya. Harapan kami memang karena sudah tidak ada lagi status non ASN, maka ada skema untuk rekrut guru. Karena kami juga tahu selain 237.000 lebih yang masih berstatus non ASN, kami juga menghitung kebutuhan guru kita ini saat ini hingga 480.000 lebih. Dan itu perlu solusi cepat agar segera ada skema yang mana guru-guru non ASN yang sekarang ini belum punya status ASN itu akan dapat skema baru. Nah, skema barunya apa? Ini pasti kaitannya bukan hanya dengan Kemendikbudrismen, tapi juga Kemenpan RB dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Mas. Itu yang jadi concern saya juga, Bu Nunu, bahwa seperti yang Anda katakan, kebutuhan guru sendiri di Indonesia ini 800.000. Nah, ini sebenarnya juga masih banyak ya, masih banyak perlu. Nah, ketika ada aturan ini, tentu saja ada keresahan dari publik bagaimana kalau memang kualitas pendidikan kita akhirnya menurun dengan defisit jumlah guru ini, termasuk guru-guru honorer. Nah, tadi kalau kata Bu Nunu masih dicari skema yang pas gitu ya. Ketika 2027 tidak ada lagi yang non ASN, harus ASN semua, tapi di sisi lain masih banyak guru-guru honorer yang harus diangkat menjadi ASN dan itu butuh proses. Nah, kira-kira nanti saya akan tanya lebih lanjut juga ke Bu Nunu. Kira-kira tapi dari sisi guru, saya ke Bu Retno dulu. Dari sisi guru, Anda bisa menerima penjelasan dari yang Bu Nunu jelaskan tadi, Bu Retno? Iya, pertama kayak ini kalau saya menangkap ya, karena dalam Undang-Undang ASN juga memang tidak ada istilah guru honor ya, tetapi maka menggunakan ASN ya. Lalu guru ASN itu P3K termasuk P3 kan, dan P3K itu kan ada paruh waktu dan penuh waktu. Karena yang paruh waktu itu sebenarnya yang waktu itu tidak lolos lalu kemudian tetap diangkat, tetap dilantik, dan itu dengan istilah paruh waktu. Nah, ini kemudian P3K itu kan menjadi tanggung jawab daerah dalam pembayaran. Nah, ini yang tadi Bu Nunu katakan tetap dibutuhkan jelas karena kita kekurangan guru kalau mereka tidak dipekerjakan. Lalu mereka itu sebenarnya dari honornya kemudian diubah gitu, saya menangkapnya gitu menjadi P3K tadi, tapi dengan istilah tadi ya paruh waktu misalnya. Nah, ketika paruh waktu itu kan jadi beban APBD kan. Nah, ini akan jadi masalah besar ketika APBD-nya nggak cukup gitu. Nah, jadi kalau APBD-nya nggak mampu membayar, kan itu sama dengan kemudian tidak akan mengangkat. Nah, akhirnya tetap kekurangan guru. Nah, ini yang mungkin penting ya, karena 1 tahun itu kan sejak 2022 ya, dan diperkirakan sampai 2030, kita itu rata-rata kan guru PNS yang pensiun atau ASN itu sekitar 60 sampai 80.000 per tahunnya ya. Terus diperkirakan gitu kan, memang tadi Bu Nunu menyebut angka juga, itu juga FSGI juga menghitung sebenarnya sekitar 357.000 gitu. Kalau kita berbicara di 2030. Nah, penyiapannya kan harus dari sekarang. Nah, problemnya adalah dengan kondisi efisiensi, dengan kondisi keuangan daerah yang mungkin tidak semua daerah mampu. Nah, akhirnya nih siapa yang mau membayar guru yang dulu namanya honorer lalu akan diangkat atau sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu yang kami tentu memikirkan itu. Jadi mau tidak mau nih, kalau nggak sanggup kan daerah berarti nggak ngangkat.
Nah, kalau nggak ngangkat, berarti konsekuensinya sekolah kekurangan guru. Nah, kalau kekurangan guru berarti layanan pendidikannya kan berpengaruh gitu ya terhadap kualitas layanan. Betul. Ini yang problem. Oke, nah bicara soal payung hukum dan juga bicara soal skema tadi yang sedang digodok, di sini ada Pak Lalu dari DPR yang juga sebenarnya ini bagian dari tugas Pak Lalu juga untuk sama-sama membicarakan, menjadi penengah begitu antara para guru, kementerian dan juga serikat begitu ya kira-kira. Bagaimana skema yang pas dan payung hukum apa yang cocok? Kalau tadi bicara soal APBD, kalau kata Bu Retno sanggup atau tidak sanggup, saya juga ini pendapat saya ya, nanti juga bisa dibahas, ini debatable. Bagaimana APBD banyak sekali di daerah, kepala daerah yang menggunakan APBD-nya banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan. Saat ini sedang ramai di Kalimantan Timur bahwa ada pemerintah provinsi dan gubernur yang membelanjakan APBD yang tidak selayaknya. Ini kan juga sebenarnya contoh-contoh seperti ini bisa dialihkan begitu. Anda ada Pak Lalu dari DPR, Anda ada upaya dari DPR untuk setidaknya berkomunikasi dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk membahas skema yang pas untuk masalah ini, Pak Lalu. Baik, Mas Radi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dirjen tadi memang seperti itu kondisi di lapangan. Tidak bisa persoalan ini diselesaikan hanya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua terkait termasuk pemangku kepentingan yang tentu hari ini Menpan RB, BKN dan sebagainya termasuk pemerintah daerah. Bahwa persoalan ini muncul karena memang dulu kita tidak pernah memprediksi akan seperti ini jadinya. Yang kedua, kita tidak memiliki peta jalan untuk tata kelola guru ini. Yang ketiga, kita juga tidak memiliki prediksi berapa jumlah guru yang akan pensiun, kemudian berapa jumlah yang akan dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Hari ini data kita berbeda-beda. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa sinergi semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus terus dilakukan. Kami hari ini di DPR RI sedang melaksanakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003. Nah, tata kelola guru jadi salah satu concern kami di dalam merevisi Undang-Undang 20 tahun 2003 tersebut. Hari ini terjadi klasterisasi terhadap status guru itu menyebabkan timbul permasalahan yang hari ini harus kita tuntaskan dalam waktu yang cepat. Nah, contoh hari ini ada P3K paruh waktu, ada P3K penuh waktu, kemudian ada juga yang PNS statusnya. Nah, oleh sebab itu tentu kami di DPR berharap dan kami selalu menyuarakan bahwa ini harus segera dihentikan. Kalau kita hari ini mengembalikan kepada pemerintah daerah, ya tentu tidak akan mampu pemerintah daerah dengan fiskal yang mereka miliki hari ini. Jumlahnya gede banget ini, jumlahnya besar dan harus ada solusi. Nah, jadi kita harus sepakat kriteria seperti apa yang harus diangkat menjadi PNS, kemudian kebutuhan kita berapa, formasi yang dibutuhkan berapa, yang pensiun berapa, ini juga kita harus punya data yang real, Bu Dirjen. Karena kalau kami lihat hari ini masing-masing daerah macam-macam tuh status honorernya. Ada status honorer yang ditandatangani SK-nya oleh kepala sekolah, ada yang ditandatangani oleh kepala dinas, ada juga yang ditandatangani oleh bupati maupun wali kota atau gubernur. Nah, inilah yang harus kita sinkronkan bersama. Ini aturan mana yang harus kita gunakan? Apakah yang ditandatangani oleh kepala sekolah itu bisa juga direkrut atau seperti apa? Nah, inilah yang harus kita segera bahas bersama. Persoalan ini harus kita tuntaskan, tidak bisa berlarut-larut. Seperti itu, Mas. Tentu saja tidak bisa berlarut-larut karena menghitung 2027 ya hitungan bulan begitu ya, 2000 kalau memang ini harus diberlakukan. Jadi skema yang harus benar-benar dibicarakan dari sekarang. Kalau tadi kata Pak Lalu harus ada peta jalan, roadmap gitu, dan juga keseragaman SK tadi. Ada yang SK-nya SK kepala dinas, kepala sekolah, wali kota, kepala daerah begitu ya. Nah, ini penyeragaman SK ini juga harus ditertibkan. Nanti saya akan tanyakan ke Bu Dirjen bagaimana kira-kira nanti menyusun roadmap dan juga penataan database guru yang disebut guru honorer ini sehingga bisa juga sama-sama ditelaah dan juga dikaji berapa sebenarnya jumlah pasti guru honorer yang bisa kita tanggulangi bersama terutama oleh Kemendikdasmen. Setelah jeda di Sapa Indonesia Melawan Total baru sama kami. Ya, di dialog paruh ini saya hanya akan melempar pertanyaan ataupun pernyataan
atau harapan tadi yang dilemparkan oleh Pak Lalu juga. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Dirjen. Bagaimana roadmap dan juga penertiban misalnya SK-SK sehingga kita bisa tahu jumlah pasti. Tadi kalau kata Bu Retno juga bahkan 350.000 lebih. Kalau kata Bu Dirjen kan 237.000 lebih. Nah ini mana yang benar? Nah, ini hal-hal seperti ini bagaimana menatanya nanti Bu Dirjen, Bu Nunu? Ya, terima kasih. Jadi kalau peta jalan pemenuhan kebutuhan guru tentu kami ada jumlah data guru pensiun setiap tahun tentu kami punya, ada data pokok pendidikan ya. Lalu proyeksi kebutuhan guru tiap tahun kami juga sudah punya. Jadi seperti proyeksi kebutuhan tiap tahun misalnya tahun 2027 jika tidak ada pemenuhan guru ASN, maka 2027 itu dengan ditambah guru pensiun dengan kekurangan yang tahun 2026 ini 489.000 maka akan menjadi 500.000 lebih. Kami punya proyeksi kekosongan gurunya bahkan sampai ke mapel, bahkan sampai ke sekolahnya, mapelnya apa dan sebagainya ya, karena kami punya datanya. Nah terkait dengan hal itu, karena di Undang-Undang ASN itu sudah tidak boleh lagi penyebutan nama apapun selain ASN, maka tentu kami juga sepakat dengan yang disampaikan Pak Lalu tadi, harus ada mekanisme baru yang mana apa yang sekarang ini menjadi penghalang itu yang kita perbaiki. Kalau dalam RPJP maupun RPJMN itu ada namanya restrukturisasi tata kelola kewenangan guru, itulah yang akan kami usulkan juga, bahwa ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pemerintah pusat punya kontrol, memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan guru lengkap dengan anggarannya itu bisa kami usulkan, dan daerah akan melakukan pembinaan setelah guru itu menjadi guru ya. Jadi ada pre-service, in-service, dan post-service. Jadi itu harapannya ya, tentu siapa yang boleh menjadi guru ASN nanti, apakah skemanya akan PNS atau P3K, itu yang sedang kami matangkan, tapi yang pasti ada ASN, statusnya ASN. Nah itu adalah sekarang guru-guru itu berhak untuk ikut semua tanpa kecuali, untuk mengikuti seleksi tersebut agar mereka juga bisa memenuhi kebutuhan guru. Lalu kalau Pak Lalu tadi menyampaikan status apa saja, nah untuk jadi guru ASN itu kan ada syarat yang diterapkan oleh Menpan, itu yang harus dipenuhi syarat-syarat tersebut ya. Syarat guru itu harus diikuti tes dan lain sebagainya, sehingga mereka dapat di jabatan-jabatan yang dapat disebut dengan guru profesional, begitu Mas. Oke, ini kan yang sedang dikaji, tapi begini Bu Nunu, Bu Dirjen, saya ingin juga pembicaraan malam hari ini, dialog kita malam hari ini juga dalam rangka untuk menenangkan para guru yang khawatir sebenarnya, karena ada bahasa kan atau ada anggapan benar-benar dilarang mengajar di sekolah negeri pada tahun 2027. Nah ini untuk menenangkan. Jadi itu sebenarnya saya klarifikasi dulu Mas, nggak ada kalimat itu. Nggak ada kalimat itu ya? Nggak ada. Nah ini yang penting, ini yang perlu diutarakan juga oleh Bu Nunu, bagaimana juga untuk bisa menenangkan para guru honorer ini. Ini berarti tidak ada istilah itu sama sekali, tidak ada kalimat benar-benar dilarang mengajar. Oke. Sama sekali tidak artinya ada. dengan Jadi jangan salah urutkan ya Mas ya. Oke, tidak silakan. ada kalimat itu. Jadi dalam surat edaran itu memberikan kepastian, jaminan pada guru non-ASN untuk tetap boleh mengajar, menjamin mereka untuk tidak diberhentikan karena pemerintah daerah butuh pegangan hukum untuk tetap bisa mempanjang mereka. Jadi itu yang harus dipahami, jangan dicari celah-celah yang lain. Terkait dengan guru P3K saja itu Mas, kontraknya sampai akhir tahun gitu loh ya. Jadi nanti tahun depan pasti kita cari skema dong, mereka memang masih kita butuhkan. Nah skema itu sekarang lagi dibahas ya, supaya bisa tadi ya, kalau Bu Retno menyebut kalau Kepemda semua nggak sanggup, ya bagaimana caranya negara hadir untuk bisa memenuhi kebutuhan guru tersebut, begitu loh. Ya, apakah dengan insentif lagi atau bagaimana, ini yang masih dibahas. Bukan, jadi yang masih kita pastikan adalah status mereka nanti itu apa. Ya, dan kalau untuk penggajian yang sekarang non-ASN itu juga sudah kami siapkan bahkan. Kalau pemerintah daerah tidak mampu, kami sudah siapkan dalam edaran itu ada yang punya sertik dapat tunjangan 2 juta, yang belum punya dapat subsidi. Kemudian bahkan yang tadi disebut Bu Retno untuk paruh waktu, karena paruh waktu itu bahkan sudah ada edaran menteri dibolehkan menggunakan dana BOS meskipun statusnya ASN. Ada relaksasi ya. Kami itu terus mencari cara agar guru-guru ini jangan sampai tidak mendapatkan kesejahteraannya, diberhentikan, tidak mengajar, sementara sebenarnya kami itu masih butuh, bahkan kekosongan guru sampai angka yang sangat tinggi. Itu yang saya ingin sampaikan, guru-guru non-ASN, jangan resah, sekarang inilah kami sedang hadir untuk memastikan Bapak Ibu guru itu tetap bisa mengajar.
Jangan khawatir untuk dirumahkan, itu yang paling penting. Jangan khawatir untuk dirumahkan. Jadi sekarang ini pemerintah melalui Kemendikbudristek sedang menggodok saja ya, menggodok status apa yang akan diterapkan nanti di tahun 2027. Tapi perkara mereka masih bisa mengajar, ini sangat bisa, bahkan masih bisa dikatakan bisa mengajar dan akan memperoleh hak-haknya mereka. Iya, tunjangannya pun untuk non-ASN itu kan sudah kami hitung yang mereka yang 237.000 itu tunjangannya mereka sudah ada, insentifnya sudah ada, naik semua di tahun 2026 ini, Mas. Oke, nah Bu Retno, kalau begitu dari penjelasan Bu Dirjen tadi, kira-kira para guru honorer yang juga bisa Anda wakili malam hari ini, apakah juga bisa merasa tenang, tidak merasa gusar? Mereka kan khawatir 2027 bagaimana nasib kami, bagaimana Bu Retno? Ya, pertama kan ini sebenarnya kalau kita nyimak ya dan membaca essay itu sesungguhnya guru-guru ini tuh dipastikan statusnya oleh kementerian gitu. Jadi istilah yang disebut dengan honorer itu udah nggak ada. Lalu berganti dengan istilah kan ASN tadi. Nah, ASN sendiri kan ada P3K, ada PNS ya. Nah, kalau PNS kan pembayarannya itu bisa dengan APBN kan sebenarnya, tetapi kalau P3K ini menjadi beban daerah gitu. Nah, bagi kami ya FSGI, kami meminta supaya ini segera, kalau memang tahun 2027, maka ini kan ada Pak Lalu juga ya sebagai Komisi 10, artinya ini kan harus juga dipastikan, meskipun tadi Bu Dirjen bilang udah disiapkan gitu tuh skema-skema yang selama ini ada gitu dan lain-lain gitu. Tetapi tadi ketika kemudian daerah kan kementerian juga sedang membuka laporan kan, waktu itu juga saya membaca ya bahwa silahkan dilaporkan kalau memang pemerintah daerahnya nggak mampu. Nah, sekarang ini ketidakmampunya seberapa sehingga Kementerian Pendidikan menurut saya kan jadi bisa menghitung gitu ya, dan ini nanti harus ke Pak Lalu nih DPR gitu kan ya. Kemudian bagaimana kami FSGI adalah bagaimana memastikan guru-guru ini dengan status barunya tadi gitu ya, itu tetap digaji gitu, tetap dibayar. Bahkan sebenarnya kalau P3K menurut saya itu kan mau paruh waktu, paruh waktu misalnya, itu sebenarnya mereka juga artinya bisa UMR akhirnya gitu kan, mau nggak mau gitu. Jadi tadi Ibu Dirjen juga nyebut dana BOS gitu. Nah, cuma kan dana BOS itu terbatas untuk bayar guru honor ya Bu Dirjen ya, jadi untuk membayar honor guru gitu, karena sekarang kan prosentasenya kalau sekolah negeri dengan sekolah swasta memang beda ya, tapi sekolah negeri itu kan 20% ya, jadi itu angkanya tinggi. Jadi kalau misalnya saja kalau kita mendapatkan setahun itu 10 juta deh misal angkanya gitu, maka kan 20%-nya hanya bisa 2 juta gitu kan, tapi kalau dana BOS kan berjuta-juta gitu, artinya berapa jumlahnya gitu kan. Semakin banyak murid maka semakin banyak dapat. Nah, problemnya kan untuk yang sekolah-sekolah mungkin negeri itu juga ada yang muridnya tidak banyak kan di berbagai daerah. Nah, mungkin ini hal yang pada kesempatan ini memastikanlah ke Kementerian Pendidikan dan juga Pak Lalu gitu sebagai pastikan gitu mereka berubah status, tapi juga kesejahteraannya kalau bisa ditambah bukan malah dikurangi, atau mereka akhirnya daerah nggak mampu terus mereka jadi hilang gitu, atau tidak dengan tanda kutip jadi dipecat kan begitu. Nah, itu yang kita harus hindari gitu, lindungilah untuk cegah itu tadi. Ya, kalau gitu ya terakhir Kepala Lalu, bagaimana Anda mengawal di DPR kalau begitu? Tadi kan ada pembahasan skema, dan singkat saja soal nanti pembahasan anggaran di tahun 2027 khususnya untuk kalau memang tidak boleh disebut lagi guru honorer, ya tadi kalau kata Pak Bu Retno kan guru-guru paruh waktu. Bagaimana status mereka nanti? Bagaimana mengawal ini, Pak Lalu? Ya, tentu kami di Komisi 10 sangat senang, sangat gembira mendengar penjelasan dari Bu Dirjen tadi bahwa ternyata tidak ada tidak ada penghentian status, artinya hanya sekedar berubah nama saja. Ya, berubah, beralih gitu ya. Ya, jadi berubah nama yang tadinya P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, berubah menjadi non-ASN. Ya, harapannya tentu pertama, kami Komisi 10 akan terus melakukan pengawasan terhadap
peralihan status ini. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa dengan beralihnya status ini, kesejahteraan guru ini tidak berkurang. Hari ini Mas Radi, masih kita temukan guru-guru kita ya, yang kategori honorer inilah. Itu penghasilannya ada yang 300.000 sampai dengan 500.000. Data kami di Komisi 10, 42% dari guru honorer itu masih bergaji di bawah 2 juta. Coba bayangkan itu. Jadi 2 juta, 46% jumlahnya. Ini sungguh sangat tidak layak bagi seorang guru, apapun statusnya. Ya katakanlah statusnya tadi misalnya honorer atau P3K paruh waktu dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ya tentu kami akan terus melakukan pengawasan. Mudah-mudahan skema yang disusun oleh Bu Dirjen dan kawan-kawan di Kementerian Pendidikan Dasar akan menjadi solusi itu. Yang jelas kami concernnya adalah Komisi 10 ingin agar kesejahteraan guru ini meningkat. Karena apa? Kalau guru ini sudah sejahtera, maka insya Allah mereka akan memberikan yang terbaik untuk mempersiapkan putra-putri generasi penerus bangsa ini. Ya, jadi dari diskusi kita malam hari ini dapat disimpulkan bahwa tidak usah cemas para guru. Ini bukan ada bahasa benar-benar dilarang mengajar ataupun tidak mendapatkan hak sama sekali. Tidak demikian, tapi ada peralihan status dari yang tadinya honorer mungkin nanti menjadi namanya non ASN. Nah, skema ini yang sedang dibahas oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di pemerintah dan juga di DPR. Baik, terima kasih Bu Nunu, Bu Retno, dan juga Pak Lalu penjelasannya. Semoga ini bisa menenangkan semua para guru yang saat ini belum diangkat menjadi guru ASN. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi. Saudara, pasukan keamanan penyelenggaraan haji menangkap 5 orang di kawasan Gurun diduga melanggar aturan masuk kota suci tanpa izin pada musim haji. Sesaat lagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, pasukan keamanan penyelenggaraan haji menangkap 5 orang di kawasan Gurun diduga melanggar aturan masuk kota suci tanpa izin pada musim haji. Dari 5 orang yang ditangkap polisi Arab Saudi, 2 orang diketahui merupakan warga Mesir, seorang warga negara Yaman, 1 orang ekspatriat di Saudi, dan 1 lainnya merupakan warga negara Arab Saudi. Mereka ditangkap karena melanggar aturan haji tanpa izin dan mencoba memasuki kota suci dengan berjalan kaki di kawasan Gurun. Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi memperketat pengawasan masuk ke kota suci dalam program Tiada Haji Tanpa Tasreh atau izin. Kami tutup Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.